Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Romian Panjaitan dengan NPM 23010810444. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia. Mari kita mulai. Pada slide pertama di sini ada pendahuluan. Teman-teman tahu nggak apa itu pajak? Pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Seiring perkembangan zaman, sistem perpajakan Indonesia terus mengalami perubahan. Ada empat fenomena besar yang akan kita bahas. Yang pertama, pengampunan pajak. Kedua, perubahan sistem manual ke digital. Yang ketiga, harmonisasi peraturan perpajakan. Dan terakhir, ekonomi digital dan pajak internasional. Pertama, kita akan membahas pengampunan pajak atau tax amnesty. Pengertian, program pemerintah yang memberikan sebuah penghapusan pajak dan sanksi dengan syarat WP, mengungkapkan harta dan bayar uang tebusan. Program ini dilaksanakan tahun 2016 sampai 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Tujuannya memberikan sebuah kesempatan wajib pajak melaporkan harta yang belum diungkap dengan membayar uang tebusan. Hasilnya, harta yang terungkap sebesar 4.881 triliun, uang tebusan masuk sebesar 135 triliun, dan harta yang terungkap itu mencapai sebesar 5.000 triliun. Selanjutnya, perubahan sistem manual ke digital. Perubahan sistem manual menjadi digital, yaitu pada mulai tahun 2014, DJP meluncurkan e-billing untuk melaporkan SPT secara online. Lalu ada e-billing tahun 2016 dan e-Butpot tahun 2019. Dengan sistem ini, pelaporan pajak lebih efisien dan transparan. Tahun 2022, lebih dari 80% SPT dilaporkan secara online. Selanjutnya, harmonisasi peraturan perpajakan UU Undang-Undang HPP 2021. Pengertian, penyederhanaan dan penyelarasan aturan pajak agar efektif, adil, dan berkelanjutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku mulai tahun 2022. Beberapa perubahan penting dalam kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, tambahan tarif PPh orang pribadi sebesar 35%, untuk penghasilan lebih dari 5 miliar, serta program pengungkapan sukarela atau PPS. Dari program PPS saja, negara berhasil mengumpulkan lebih dari 61 triliun rupiah. Selanjutnya, ekonomi digital dan pajak internasional. Pengertian ekonomi digital yaitu aktivitas lintas negara berbasis internet. Tantangan perusahaan asing bisa untung tanpa kantor di Indonesia. Sejak Juli 2020, pemerintah mulai mengenakan PPN terhadap perusahaan digital asing seperti Netflix, Google, Facebook, Spotify, dan Zoom. Hingga akhir 2022, tercatat ada 134 perusahaan digital asing yang memungut PPN dari konsumen Indonesia dengan setoran mencapai 5,5 triliun rupiah. Baik, kesimpulannya, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem perpajakan Indonesia akan terus berkembang untuk menghadapi tantangan zaman. Mulai dari pengampunan pajak, digitalisasi, harmonisasi aturan, hingga pajak ekonomi digital. Semua bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat perekonomian. Semua dinamika ini meningkatkan basis penerimaan negara. Demikian penjelasan saya mengenai dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan pemahaman kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.